Oke, di sini udah ada narasumber pertama. Ini saya teman aku. Kenalin kan namanya siapa? Nama saya Dela Nurmalasari, saya kuliah di Universitas Global Jakarta, semester 5, jurusan Teknik Elektro. Oke, langsung aja ya, kan di sini kita mau wawancara nih tentang friendship problems. Yang pertama, kakak pasti pernah ada LDR-an kan sama teman? Oh tentu, apalagi di masa kuliah ini teman-teman semuanya beda tempat kuliah. Ada yang di berbagai kota seperti Tasik, Bandung, Jogja, dan lain-lain kayak gitu. Biasanya kalau LDR-an ini sempat ada kayak cekcok gitu nggak sih sama temen? Untungnya sih nggak pernah, karena kita sama-sama komitmen jaga pertemanan meskipun kita saling berjauhan kayak gitu. Dan nggak pernah saling lost contact meskipun jarang gitu. Itu udah berapa lama kak? Ya sekarang menjelang 1 tahun. Oke, berarti lumayan awet ya. Iya. Terus apa lagi ya? Yang kedua, pernah nggak sih dalam pertemanan itu sempet kayak ada perbedaan karakter sama pendapat? Misal kayak kakak sukanya ini, dia gak suka itu ternyata. Atau mungkin cara karakter kalian tuh nyelesain masalah, yang satu kalau punya masalah tuh pengennya selesai hari itu juga, tapi yang satu maunya diem dulu karena nggak bisa meredam emosi. Iya, kalau untuk perbedaan karakter tentunya ada. Semua orang tuh punya karakter yang masing-masing ya. Setiap masalah juga ada yang mau diselesaikan cara baik-baik, ada yang marah-marah terus dia pendam sendiri, tapi ujungnya dia juga balik lagi kan. Meskipun dia orangnya suka marah-marah, tapi ujungnya kan balik. Dia tuh cuma butuh waktu gitu buat merendam emosinya itu. Jadi yang pertama toleransi aja ya, Iya. sama karakter masing-masing. Yang penting kita nggak saling membenci gitu di situ. Jadi kuncinya yang pertama komunikasikan ya guys. Iya. Terus yang ketiga, pernah nggak sih dalam friendship itu tuh kayak ngerasa feedback kurang seimbang? Maksudnya yang satu ngerasa kamu tuh penting banget tapi yang satu enggak. Maksudnya bukan kayak gimana ya, dari interaksi timbal balik tuh kayak nggak seimbang gitu, sampai ngerasa kayak kurang dihargain mungkin. Ya kalau untuk itu sih kayak ngasih sesuatu ke dia, kita sering ngasih bantuan ke dia sering, tapi dia ke kita enggak atau jarang. Ya mungkin dia kalau misalnya di kayak barang kayak gitu mungkin dia ekonominya kurang, dia masih membutuhkan banyak hal yang harus dia beli, dia mungkin punya teman terlalu banyak, jadi ke kita tuh nggak terlalu ini. Ya jadi kayak kurang bagi waktu ya gitu ya. Gitu, misalnya kayak gitu. Terus kalau kayak gitu tuh solusinya apa biar tetap awet? Kan kadang ada kayak ngerasa dia buat aku tuh dia nggak penting, udahlah aku pergi aja, kan ada yang kayak gitu. Terus ada yang kayak diem aja, akhirnya lama-lama dendam sama temennya. Ya tetap jaga solidaritas pertemanan, mau dia kayak gimana pun juga, karena setiap karakter manusia kan beda-beda, nggak harus orangnya sempurna kayak apa, nggak harus kayak gitu. Kalau misalnya mandang kayak gitu terus ya kita nggak akan bertahan lama sama temen itu. Ya jadi kalau misalnya kalian mau tahan lama harus pintar-pintar toleransi. Iya. Terus pernah nggak sih yang terakhir nih, pernah nggak sih kamu tuh ngerasa kayak kurang percaya sama temen karena sempat dibohongin atau dihianatin temen gitu? Alhamdulillah sih kalau dibohongin nggak pernah ya, tapi kalau misalnya dia nggak nempatin janjinya dia itu sering, karena saya dan dia mungkin punya kesibukan masing-masing. Dia sibuknya ini dan punya waktunya kapan, sedangkan waktu luang saya sama dia itu beda-beda gitu. Saat saya luang dianya enggak gitu. Kalau itu tuh masih kayak mirip sama yang feedback ya. Iya. Terus ini kan kata kamu nggak belum pernah atau nggak pernah. Kalau misalnya pernah kamu dibohongin sama orang gitu, maksudnya dibohongin teman kamu sendiri yang paling kamu percaya, tapi tiba-tiba dia ternyata di belakang ada hal lain. Ya mungkin kalau misalnya bohong yang nggak terlalu besar atau bohongnya itu masih wajar gitu, ya mungkin saya bisa maafin. Kalau misalnya bohongnya terlalu besar atau nyakitin bagi saya, mungkin saya tanya lagi kenapa dia bisa bohong sama saya, kenapa kayak gitu. Dan itu bisa dimusyawarahin baik-baik. Kalau misalnya dia tidak mau jujur, tidak mau terbuka terhadap saya, ya emang mungkin dia orangnya kayak gitu, dan mungkin dia sudah rasa lelah atau capek dengan pertemanan ini gitu. Kayak Itu gitu. yang terakhir. Selesai kan? Nah, berarti udah selesai ya dari masalah LDR-an, terus masalah feedback gak seimbang, terus hilang kepercayaan,
sama perbedaan. Jadi tips and triknya dari Kak Dela biar awet sama temen tuh gimana? Yang pertama tuh saling jaga komunikasi. Mau kita jauh dekat tetap harus saling berkomunikasi. Meskipun komunikasi itu jarang banget dilakukan, interaksi jarang, ketemu jarang, tapi komunikasi tetap jalan gitu. Itu aja. Iya. Oke, itu aja guys. Ya. Oke. Makasih ya Kak udah ngeluangin waktunya. Iya, sama-sama. Oke, ini narasumber yang kedua. Sama kakaknya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Aryo Rahadi dari Bisnis Digital semester 4. Nih, langsung aja yakin kita wawancaranya tentang friendship problems. Pasti kakak punya bestie kan? Iya, ada. Nih, langsung aja pertama. Ah, Kakak pernah LDR-an kan pasti? LDR enggak, cuman mungkin kalau misalkan di posisi itu bisa lah buat dibayangin gitu kan. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau ada punya pertanyaan, dia bisa ngebayangin nanti kalau misalnya kayak gitu kayak gimana gitu. Oh gitu. Tapi kalau kakak tuh orangnya kata kakak LDR itu bisa jadi masalah bisa jadi masalah buat friendship gak sih? Bisa. Kenapa tuh? Karena kan ya namanya temen ya lingkupnya. Itu kan ada interaksi yang ngebuat kita sama dia tuh jadi ada kedekatan kan. Nah kalau misalkan kitanya LDR, ya itu ngebuat sama-sama jauh gitu, iya gak sih? Jadi emang kalau kata kakak tuh ya namanya teman tuh yang bisa deket aja gitu. Tapi tergantung kalau misalkan dari merekanya juga sama-sama peduli, mungkin untuk kabar-kabaran atau gimana, selagi itu bisa dikondisiin ya it's okay. Jadi sebenarnya LDR-an itu kakak sanggup atau enggak kira-kira? Sanggup kalau misalkan emang itu dia punya urusan yang emang penting, entah itu kerjaan atau mungkin pendidikan, ya itu nggak apa-apa. Selagi mereka juga ya nggak lupa sama kita kan. Iya. Maksudnya kalau ketemu pun ya meminimalisir suasana biar nggak canggung lah. Oke, tergantung sama situasi ya. Juga. Terus kepercayaan juga. Gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Pasti sama teman tuh ada kayak perbedaan karakter kan? Karena nggak sih kayak misalnya kakak tuh lagi ada masalah sama teman. Teman kakak tuh orangnya yang kayak kalau misalnya lagi masalah lebih milih hindar dulu, rendam emosi dulu, kayak silent treatment gitu loh. Terus kalau kakak orangnya kayak nggak bisa. Iya, gitu. Mikirin. Jadi kayak panik gitu kan, dia jangan-jangan nanti dia pergi lagi gitu kan. Kan ada kayak gitu. Kalau kakak gimana nyikapinnya kalau misalnya punya yang bentrok kayak gitu? Ya kalau misalnya kayak gitu, kan kalau misalnya di situasi permasalahan, maksudnya di kondisi langsungnya, ya saya pasti bakal kasih waktu buat dia dulu. Nanti kalau misalkan udah mendingan, misalkan besokannya dia lagi sendiri nih, misalkan lagi duduk, ya disamperin aja baru diomongin kayak gitu. Jadi jangan pas lagi posisi dia marah, itu pasti emosinya nggak stabil karena dia pun lagi berusaha buat ngestabilin emosinya. Biasanya ya yang saya tahu gitu kan. Iya, jadi saling memahamin aja. Iya. Terus kalau kakak sendiri lebih condong ke yang suka silent treatment atau yang mau 1 hari selesai? Oh, yang 1 hari selesai lah. Karena kalau itu kan jatuhnya jadi ntar ungkit, nah itu nggak enak kalau tiba-tiba. Jadi harus dikomunikasiin ya sebelum hancur, atau diem-diem. Nah, lanjut, apa lagi ya? Pertanyaannya, oh iya, kayak pas pertemanan pasti kan apalagi kayak yang jumlahnya itu banyak gitu, kayak yang bertiga, berempat gitu. Oh iya. Jadi kayak kurang fokus, akhirnya ada yang gak seimbang. Paham gak sih? Yang kakak tuh kayak karena ada kesibukan. Mungkin karena kesibukan atau mungkin ada kayak temennya yang lain, jadi kan ngerasa kayak kurang diprioritasin, terus misalnya lah. Ya, terus juga kayak ngerasa feedbacknya nggak sini gitu loh, paham nggak sih? Ngasihnya seberapa, dia ngasih seberapa gitu. Kan ada orang ukurannya kayak gitu. Kok kalian sendiri gimana kalau posisi gitu? Di posisi kitanya yang ngelihat orang itu atau orang itu di posisi kita di posisi orang itu? Kalau kakak dapet kayak yang ngerasa feedback kakak kurang,
Oh. Nggak sebanding sama sih. dari ke mereka ya. Ya kalau misalnya kayak gitu sih kayak pasti ada rasa nggak enak juga. Maksudnya mungkin kitanya udah usaha buat ngasih ke dia, entah itu tindakan atau mungkin apa ya sekedar ngobrol-ngobrol. Cuma kalau misalkan dari dianya nggak gitu kan kayak oh kok giliran gua gini, kok lu nggak kayak gini sih gitu kan, padahal gua lagi butuhin kayak gininya gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya kayak gitu ya tinggal gimana cara kita ngejelasin ke dianya aja, diomongin aja kayak lu jangan kayak gini, gue kalau misalnya cerita juga pengen begini, atau kalau misalkan gue kenapa-napa lu nya nggak tahu, lu nya marah gimana kan, yang salah jadi Salah paham. jadi ini semua kesalahan. Jadi kita lebih baik kayak komunikasiin aja. Iya, dikomunikasiin aja. Terus gimana ya? Ya namanya hubungan itu kan nggak akan selalu sempurna. Iya. Misal kalau pertanyaannya kayak gini nih, kakak pernah nggak kayak pernah dibohongin temen gitu? Terus misalnya kayak misal contohnya kakak ngajakin nongkrong ya ini gitu, gitu kan. Terus dia bilang nggak bisa, dia bilang gue sibuk, padahal dia bukan sibuk, malas gitu misal. Nah kalau udah kayak gitu kan pasti kadang ada yang ngerasa kenapa sih gitu kan. Kakak kan nyikapinnya kayak gimana tuh? Kalau mungkin situasinya agak sedikit sama. Kalau di saya tuh ini misalnya janjian nih, udah diiyain, nah cuma pas di hari H tiba-tiba dia ngilang, terus ataunya lagi pergi misalkan gitu kan kemana. Nah ya kalau nyikapinnya ya, kalau waktu itu saya sendiri ngabarin dia kan nggak ada kabar nih. Ada teman saya gitu kan, saya ngabarin, nggak balas, sampai malam baru balas, terus baru bilang ya udah lu lagi di sini ya gitu kan. Iya, jujur gue habis gini yuk gitu kan. Oh ya udah, apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gitu bilang aja, kagak ngapa, gue kagak bakal marah gitu kan. Yang penting lu ngomong dulu gitu. Terus ya udah besoknya pas masuk kampus ketemu ya ngomongin kayak ya gue mah kagak marah, yang penting lu ngomong dulu gitu. Oh, posisinya ngebohong dulu. Jangan sampai ke posisi kayak gitulah. Ya udah, jadi kalau misalnya dibohongin nggak bisa ya? Iya, karena kan kita ya udah nge-sparing waktu, dan mungkin bukan ada kita doang berdua, maksudnya ada teman lain yang datang kan. Iya, jadi yang tadi kan solusi preventifnya. Nah, terus kalau misalnya emang kejadian, nah itu kakak mau gimana gitu, maksudnya dibohongin ke teman? Kalau misalnya dibohongin, gimana ya? Sebenarnya sih kagak perlu marah juga sih, kayak oh ya udah dia orangnya kayak gitu. Tinggal gimana caranya kita buat ngasih toleransi dan mungkin ada sedikit perbedaan lah, maksudnya kita ngebatasin kayak ada hal yang kita stop. Misalkan kita biasanya kayak gini cuman udah dek gitu kan, dikasih dibohongin lagi gitu kan. Ya udah nggak gitu lagi. Capek gitu ya. Iya, jadi kayak ya udahlah, terserah lu mau ngapain kek gitu kan. Yang penting gua ngingetin, maksudnya berbuat baik aja udah. Jadi itu ngaruh nggak kata kakak sebenarnya? Oh ya ngaruh karena namanya manusia kan makhluk sosial ya. Jadi kalau misalkan kitanya nggak dapat perlakuan yang emang baik, ya itu susah diterima juga dalam apapun. Jadi harus saling terbuka kalau kakak. Iya, terbuka. Oke. Ya itu kalau misalnya hasil wawancaranya ya. Terus dari kakak nih, kan udah dari sekian banyak pertanyaan. Jadi kalau kakak simpulin tips and triknya biar awet sama teman tuh gimana? Tips and triknya ya, kalau misalkan ya ini aja sih, banyakin ngobrol, tukar pikiran. Terus juga kalau misalkan ngelihat temen yang lagi emang pasti ngerasain deh, kalau misalkan ada temen yang lagi ngerasa nggak enak, maksudnya harinya buruk lah, atau misalnya ada masalah gitu, kelihatan kok. Kalau misalkan kita emang udah kenal lama pasti udah tahu, tinggal ditanyain aja. Tetap berkabar sih, intinya komunikasi sih, nggak kemana-mana. Gitu. Komunikasi terus terang jujur gitu ya, terbuka. Sama bercanda lah, banyak bercanda. Jadi biar nggak ada salah paham. Oke. Makasih ya kak wawancaranya. Oke, ini narasumber yang ketiga sama Bagas. Kenalin lagi kak.
Nama saya Bagas Febrianto dari jurusan Teknik Informatika semester 4. Oke, langsung ke pertanyaan wawancara tentang friendship problems ya. Yang pertama, kakak pernah kan LDR-an? Ya, Terus menurut kakak LDR-an itu ngaruh nggak sih sama pertemanan? Maksudnya kayak jarak itu berpengaruh? enggak sih, enggak ngaruh sama sekali. Yang penting saling komunikasi. Terus kalau misalnya itu kan jarak, kalau misalnya waktu, Enggak ngaruh juga kan, masih bisa kayak via WhatsApp atau saling telepon. jadi kabar-kabaran aja ya. Iya. Terus kalau kakak sendiri kan lagi LDR-an nih katanya juga. Hmm, Udah berapa lama? Dari 2019 itu berarti sekitar 3 atau 4 tahun lah. Lumayan ya, lama banget. Itu berarti dari SMP ya? SMK. Oh ya, SMK. Lumayan ya. Sebenarnya nih nggak ada masalah gitu kalau pas sama LDR-an, kayak ngerasa satu dicuekin atau diabaikan gitu. Enggak sih, yang penting saling pengertian aja, kayak teman pasti ada sibuknya, ada urusan penting. Santai ya. Kalau yang ini santai ya nggak apa-apa. Terus yang kedua itu pernah nggak sih kayak ada perbedaan karakter gitu? Kayak apalagi pas lagi ada masalah, yang satu orang itu kalau lagi ada masalah harus dibahas sekarang juga, sedangkan yang satunya nggak bisa dipaksa kayak gitu. Habisnya nggak suka kalau misalnya pas emosinya lagi meledak-ledak gitu, akhirnya dia pindah dulu, ngeredam emosi dulu baru dia mau ngomong, yang kayak silent treatment gitu loh maksudnya. Ya kalau kayak gitu pernah nggak sih? Pernah sekali kayak gitu, cuma ya cara ngatasinnya ya harus sama-sama kayak kepala dingin. Kita udah temenan udah lama, saling tahu orangnya kayak gimana gitu. Jadi pas potensi masalah ya pasti ada momennya kok. Jadi emang dinamika pertemanan aja ya, jangan langsung jadi masalah. Terus yang ketiga, pernah nggak sih kayak ada feedback gak seimbang sama temen? Misal kayak lu orangnya tuh perhatian banget sama dia, sedangkan dia tuh kayak perhatian ke secukupnya aja, atau perihal ngasih materi gitu, gak seimbang. Enggak sih, kita saling ini ya. Nggak pernah sih kita kayak gitu. Gak pernah atau emang gak peduli aja sama itu? Kayaknya lebih ke nggak peduli ya. Tapi ternyata gak pedulian itu juga bikin awet ya. Ya maksudnya kayak bukan gak peduli, kayak toleransi gitu ya maksudnya. Oke, jadi toleransi aja guys. Terus yang terakhir, cepet juga sih yang ini. Yang terakhir itu pernah nggak sih kayak temen lu bohong gitu, terus bohongnya tuh kayak gak diulang-ulang mulu gitu, sampai akhirnya kayak sempat kurang percaya. Nah itu nanggepinnya gimana tuh? Nanggepinnya ya harus ditanya sih kalau alasannya dia bohong itu apa. Atau misalkan emang ya masalah pribadi yang nggak mau disaling kasih tahu, ya harus dimaklumin. Kalau ini ya gitulah. Harus dimaklumin nih kalau misalnya lu kayak ada yang kayak main belakang atau gimana gitu. Oh, kalau misalkan main belakang ya harus cepat-cepat selesai sih masalahnya. Pasti kan ada pemicunya gitu. Kenapa? Jadi jangan berspekulasi dulu. Oke, dari 5 pertanyaan ini kan udah ada gambaran kayak gimana kakak nyelesain masalah. Tip and triknya buat friendship gimana? Ya saling percaya, terus sering-sering komunikasi, gitu aja sih. Saya percaya, komunikasi. Nah, kepercayaan itu udah 3 kali jawabannya. Oke. Makasih ya Kak Bagas. Ya. Narasumber yang keempat sama Anissa. Kenalin lagi siapa kakak? Nama saya Anissa Nur, saya jurusan Teknik Informatika kelas karyawan semester 6. Oke, di sini kan kita mau wawancara tentang friendship problem. Langsung aja ya pertanyaannya. Yang pertama, kakak tuh pernah nggak LDR-an sama temen? Terus lah, oh ya. Sampai sekarang pun masih beberapa teman. Terus masih awet? Masih Itu udah berapa lama? sekitar 12 tahun. Berarti dari SD gitu? Dari zaman sekolah pokoknya. Lumayan. Terus
kayak ada kayak sempat mau bubar nggak, maksudnya kayak hampir lepas gitu. Pernah, karena kesibukan masing-masing ya, saat sama-sama dulu masuk kuliah kayak mulai sibuk sama dunia masing-masing gitu, jadi udah jarang komunikasi. Tapi sekarang udah normal lagi, justru setelah kerja malah lebih intens lagi. Jadi kayak lebih paham ya, lebih pengertian gitu setelah jalanin. Benar. Gitu. Ya ada yang kedua, karena nggak sih kayak kakak tuh beda karakter sama temennya, sama beda pendapat. Misal kayak kakak tuh orangnya kalau misalnya punya masalah maunya selesaiin hari itu juga, tapi yang satunya kayak yang tipe silent treatment gitu loh kak, gitu. Pernah nggak? Kalau kita berdua, kebetulan kita sama-sama orang yang nggak bisa nunda-nunda masalah. Jadi ketika ada masalah, lebih baik diperjelas daripada dipikirin, dipendam-pendam, nanti malah jadi kitanya jadi asing, jadi dingin. Mendingan diselesaikan saat itu. Numpuk dendam dapetnya ya. Bener. Ya berarti emang udah dapetnya yang top di sini kakak ya. Terus kalau misal kakak punya temen yang kayak silent treatment gitu dengan alasan dia tuh nggak bisa kalau lagi emosi, nggak bisa diajak diskusi, itu gimana nyikapinnya? Biasanya diemin dulu sih. Orang itu kan yang biasanya kalau lagi kesel itu suka ngambil keputusan gegabah. Jadi caranya buat hindarin hal-hal kayak gitu saat lagi sama-sama panas, mendingan ngejauh dulu. Nanti ketika udah sama-sama adem, sama-sama dingin, sama-sama udah bisa berpikir jernih, baru ngebahas lagi. Jadi main waktunya aja ya. Iya. Oke, terus langsung ke yang keberapa ya? Ketiga. Yang ketiga itu pernah nggak sih? Ini yang keempat deh. Keempat ya Sir? Oke, yang keempat. Kakak pernah nggak sih kayak dalam pertemanan itu kayak nggak seimbang, ada gap gitu, misal kakak ngerasa feedbacknya tuh kurang, ukurannya tuh nggak seimbang sama kakak, nggak setara gitu. Kayak kakak perhatiannya lebih banyak dibanding perhatian dia ke kakak, atau mungkin dari yang segi kayak materi gitu, masih sharing materi juga. Kalau hal-hal semacam itu dalam pertemanan pasti ada ya. Cuma kan balik lagi, ketika pertemanan itu tulus, itu bukan tentang give and take gitu. Tulus itu gimana? Ya ketika kita tulus, ya ketika kita yang punya waktu lebih, kita yang berkorban. Ketika dia yang punya waktu lebih, dia yang berkorban. Pengertian. Kalau misalnya kita ngerasa, gue ngeluangin waktu lebih banyak, gue ngeluangin uang lebih banyak gitu, sementara gue selalu jadi lebih pengertian, itu kan namanya lebih ke give and take ya sih. Kita yang memberi, kita ngarepin diberi gitu. Sementara kalau pertemanan yang tulus kan nggak kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang kayak gitu. It's okay sih, selagi nggak toxic ya. Tapi ketika kan nanti lama-lama kelihatan orang yang emang dia nggak memungkinkan untuk memberi kita, atau emang dia yang nggak mau memberi gitu. Terus kalau mau bisa kelihatannya gimana? Kelihatan lah orang kita. Contoh simpelnya kayak bayar makanan, tadi yang disebut Sora, bayar makanan. Ketika posisi dia saat nggak bekerja atau keuangan dia sedang nggak memungkinkan, kita ngebayarin dia makan beberapa kali, it's okay gitu. Temenan, suatu saat pun akan ada masanya kita yang susah, dia ngasih kita bantuan. Tapi ketika posisinya dia kerja udah stabil, udah settle, tapi setiap kali momen harus bayar, harus kita gitu, itu kan kelihatan memang dianya nggak mau ngeluarin uang untuk kita gitu. Itu contoh kecil ya. Iya, itu kalau dalam materi, kalau bukan materi. Iya. Kalau loyalitas pun bisa lah. Misalnya ketika kita, misalnya kalau LDR itu kan berarti kan terpisah jarak kok, terpisah jarak dong sama keadaan. Ketika kita yang punya waktu luang, kita terus-terusan datengin dia cuma supaya bisa meet up, karena memang dia kerjanya lagi sibuk gitu. Tapi ketika dia libur, dia punya waktu luang, kita lihat di sosial medianya dia banyak ngelakuin waktu luang, tapi dia nggak nyempetin waktu untuk kita, itu kan baru kita melihat kalau emang dia nggak niat ngeluangin waktu untuk ketemu sama kita. Iya, terus kalau udah kayak gitu feedback gak seimbang kan berarti? Iya. Terus gimana? Kalau ya kayak gitu kategorinya udah toxic gak sih? Kalau udah toxic kan lebih baik dijauhin.
Oh, jadi ngaruh ya. Jadi kita harus seimbang gitu. Karena Sebenarnya. emang lebih baik kalau hal-hal toksik itu emang harus dekat gak sih? Kita apa tuh? Demi kesehatan mental. Iya kan kita kalau sama teman kan itu tujuannya healing, Iya. refreshing sama teman. Jadi gak berfungsi dong gitu kan. Oh iya. Ya kan, tergantung keadaan, ke arahnya kemana gitu. Jadi kalau cari teman tuh yang emang sama-sama minat aja gitu. Nggak gitu juga. Tapi kalau misalnya kagak minat kan jadi kayak tadi tuh. Contohnya gue sama temen gue nih yang kita lagi bahas. Kita tuh ada persamaan, tapi banyak juga perbedaannya. Tapi sejauh ini kita bisa ngatasin hal-hal itu. Terus seperti tadi yang dibilang kayak siapa yang lebih banyak berkorban soal waktu, soal biaya. Kita pun pernah ngalamin masa-masa itu. Cuman karena kita ketika temenan itu kita nggak berpikir give and take. Jadi ketika gue lagi punya, ya gue ketika lagi punya dia gitu. Itu inisiatif datangnya dari diri sendiri gitu. Jadi lebih kayak harus positive thinking, percaya sama teman. Selagi bisa. Tapi kalau kayak tadi yang udah dibilangin itu kan maksudnya kalau contoh-contoh kayak tadi kan itu emang udah jelas nggak niatnya gitu. Udah nggak pure lah pertemanannya. Iya. Kotor. Terus yang kelima yang terakhir. Kalau misal kakak tuh punya temen suka bohong gitu sama kakak, misalnya bohongnya tuh kayak gini, kakak tuh ngajak dia ketemuan gitu, terus dia jawabnya gak bisa, sibuk, atau dia sakit, padahal gak ngapa-ngapain kayak tadi tuh yang kakak contohin tadi. Nah kalau udah kayak gitu, gimana cara kakak bisa tetap percaya sama dia, atau kata kakak itu udah gak bisa dipertahanin sama si kayak tadi? Gimana ya kalau kayak gitu ya? Ya kalau gue simpel aja sih, mau ketemu ayo, nggak mau ketemu ya udah. Kayak terlepas dia bohong, dia ngomong jujur atau bohong, itu urusan dia sama Tuhan. Ya sesimpel itu gitu. Jadi yang nomor 5 ini kalau kata kakak bisa toleransi aja gitu. Ya mungkin ada alasannya juga ya kak dia bohong gitu kan. Jadi lebih ke komunikasinya aja gitu. Ya udah, tips and triknya kakak biar buat friendship itu apa? Kalau dari saya pribadi, yaitu ketika temenan, ketika benar-benar kita tulus teman sama orang, kita jangan berpikir give and take gitu. Karena pertemanan semacam itu nggak akan mau ya. Karena nggak ada ketulusan di dalamnya. Bakal nuntut terus gitu. Iya, iya. Ketika kita ngeluarin lebih besar, kita ngeluarin lebih dari dia, pasti kita akan ngerasa berat gak sih? Jadi mendingan ketika ya udah, waduh makasih nggak ada ya udah. Jadi positif aja. Positive thinking sih. Terus ada lagi? Itu aja sih. Oke. Makasih ya kak Kanisa waktunya. Ini saya bersama narasumber yang kelima atau yang terakhir. Boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rafael Fernandar dari jurusan Teknik Informatika semester 4. Oke. Dalam friendship kalian pernah nggak sih ada masalah? Selama ini banyak Apa tuh? susah untuk bertemu dan paling seringnya itu di dana. Kenapa? Cara solusinya? Solusinya Iya. dengan cara menanggung dulu untuk ada apa-apa. Gitu. Oke, Iya. baik. Terus pernah nggak kalian LDR-an atau emang ini lagi menjalankan LDR-annya? Nggak pernah. Selama ini dekat-dekat saja. Emang temennya itu berdekatan gitu rumahnya? Cuma beda RT. Oh, beda RT. Iya. Satu RW? Iya. Oke, baik. Iya. Selanjutnya, pernah punya perbedaan pendapat kayak misalkan kalian curhat soal apa gitu, tapi si A tuh ngedukung si yang kalian curhatin gitu apa gimana? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena saya nggak pernah curhat. Kenapa tuh? Hah? Kenapa? Kalau punya masalah ya cukup buat sendiri aja, nggak usah dibagi-bagi. Karena ntar jatuhnya malah aib. Kan bukannya kan itu kayak bisa belum curhat atau apa gitu. Beda. Teman yang ini beda. Kenapa bedanya? Kalau ini cepu kemana-mana. Oh gitu. Iya.
Terus kalau misalnya yang mengatasinya jadi cukup diem saja, cukup disimpan saja. Iya. Oke, baik. Selanjutnya pernah nggak dalam friendship kalian nggak seimbang atau feedbacknya tuh nggak setara gitu sama yang kalian kasih ke dia atau dia kasih ke anda, Selama ini nggak pernah apa nggak pernah ada. feedbacknya Iya, dari siapanya, dari saya sendiri. dari anda, Iya, kenapa, ya karena ya buat apa juga? kenapa, Ya buat apa juga, mendingan sendiri-sendiri aja, buat sendiri aja. tapi kan dia udah ngasih feedback yang lebih pandai. Ya buat apa juga? Kadang nggak ada ini. Oh yang ini berbeda nih. Iya, saudara bukan, pacar bukan, teman-teman doang. Bisa hilang. Pernah nggak naruh rasa curiga ke friendship kamu? Buat apa naruh curiga? Kan cuman prinsip doang. Oh gitu. Iya. Oke. Iya. Solusinya, solusi dari semua masalah itu gimana cara ngatasinnya? Eh, ya solusinya buat diri sendiri aja. Jadi nggak mau kasih tahu ke teman-teman. Nggak usah. Oh, Cukup cukup gitu aja. Oke, yang terakhir tips and triknya buat friendship itu apa? Biar supaya dia awet gitu tahan lama. Gitu. Ah, Tips and triknya sering-sering bertemu dan saling percaya. itu, Iya. itu aja. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Iya, baik.